Saudara, hari ini kelas Revival Spesialis. Sejujurnya saya juga sedikit merinding melihat judulnya. Karena menurut saya kita semua dari Bahtera kita punya banyak kekurangan. Tapi kita punya kelebihan masing-masing. Dan cara kita memang sangat berbeda-beda. Dan hari ini izinkan saya menyampaikan yang dari versi saya. Saudara, ini versi orang Semarang. Dan ini versi yang saya tahu suka dipakai oleh papi saya juga. Karena beliau yang ajarkan saya ini dari sejak saya mungkin umur 17 tahun. Saudara, dan saya menyadari bahwa tidak semuanya di sini anak-anak muda. Sekalipun sudah berumur tapi tetap jiwa muda. Tapi tidak semuanya anak muda di tempat ini. Dan tapi hari ini kita mau bukan hanya untuk KKR anak muda. Tapi nanti tergantung dari setiap saudara. Saudara ini mau buat acara ini buat siapa? Mau buat orang besar kah? Mau buat anak kecil kah? Atau mau buat youth kah? Atau mau buat apa? Itu nanti saudara yang akan menentukan. Oke? Tapi hari ini izinkan saya menceritakan terlebih dahulu apa yang Tuhan bawa buat saya pelajari. Saudara, acara pertama saya yang saya buat namanya Fresh Start. Dan itu dibuat mungkin sekitar tahun 2015 New Year's Eve. Saudara, dan kita buat di belakang gedung Holy Stadium, di sekolah, di parkiran. Dan itu acara pertama di mana papi saya tidak mau bayari saya. Dan beliau berkata, kamu cari uang sendiri, pakai iman, pokoknya buat KKR, buat anak-anak muda. Dan hari itu saya butuh sekitar 100 juta. Saudara, saya belum bekerja dengan benar, saya masih kuliah waktu itu. Dan saya belum punya penghasilan yang benar, saudara. Tiap bulan saya masih belum punya penghasilan. Tapi hari itu ketika saya sudah merayu papi saya bilang, ayolah Pi, kasih anakmu ini uang sedikit. Ayolah papi, kasih anakmu modal untuk menjadi revival spesialis. Saya berkata, kasihlah modal papi. Tapi hari itu papi saya menanamkan modal yang jauh lebih berharga daripada uang. Apa? Iman. Saudara, dari itu papi saya biasanya, saudara, apapun yang saya minta pasti dikasih. Saudara. Kalau saya pakai cara jurus-jurus tertentu pasti dikasih, nggak mungkin nggak. Tapi yang kali ini papi saya begitu serius dan papi saya berkata, Sa, kalau kamu tidak belajar iman dari sekarang, suatu saat kamu tidak akan pernah bisa berkembang. Ketika saudara-saudaramu bisa terbang dengan iman, kamu akan menjadi burung yang tidak pernah keluar dari sangkarmu. Kamu nyaman, tapi kamu tidak akan pernah tahu cara terbang. Dan hari itu, papi saya lepaskan saya, dia bilang, kamu berurusan dengan Tuhan. Gimana caranya dapatkan 100 juta? Dan hari itu saya butuh kurang lebih 1 bulan. Saudara, dari itu saya masih ingat, di gedung Holy Stadium saya naik yang paling ujung. Kalau saudara masih ingat, paling ujung ada pintu besar, pintu darurat. Saya naik yang paling sana, yang paling horor konon katanya. Saya naik yang paling atas sendirian. Tidak ada kebaktian. Saya tutup mata saya duduk di yang paling atas. Dan saya merenungkan nasib saya. Saya bilang, Tuhan gimana ini? Saya bilang, saya gak punya uang, mau cari kerja. Mana ada 1 bulan bisa kasih saya 100 juta. Teman saya coba temani saya bilang, turun aja. Saya bilang, jangan temani saya. Kalau kamu tidak bisa kasih saya uang, jangan temani saya. Saya bilang, turun. Saudara, dan hari itu tiba-tiba Tuhan berkata, saya kenapa kamu gak mulai jualan? Saudara, saya mulai jualan kecil-kecilan tapi tetap tidak cukup. Tapi hari itu ketika saya belajar pakai iman. Iman itu apa sih, saudara? Engkau tenang yang di dalam, di hatimu, tapi engkau tenang di pikiranmu. Karena orang yang berserah ke Tuhan, kalau hatimu masih takut, pikiranmu masih kemana-mana, dan saudara mencoba mencari jalanmu sendiri dan tidak berserah ke Tuhan, sekalipun iman tanpa perbuatan mati. Tapi kalau engkau tidak berserah dan ada ketenangan di dalam, saudara gak bisa beriman. Dan hari itu Tuhan ajari saya beriman pertama kali, Fresh Start. Saudara, hari itu didatangi mungkin sekitar 7.000 sampai 8.000, saudara, dan itu acara non-Kristen.
Tapi hari itu kita melihat nama Tuhan dipermuliakan. Lalu kemudian Tuhan bawa saya lagi dan Tuhan berkata, Sa, waktu saya belum youth leader, saya masih anak papi. Dan hari itu papi saya berkata, Sa, apakah kamu mau bantu youth? Saya bilang, iya, Tuhan yang suruh. Dan Tuhan suruh saya setiap bulan buat acara. Saudara, orang banyak tanya, uangnya dari mana? Saudara, karena untuk revival kita perlu dana. Saudara nggak bisa bayar pakai daun. Saudara perlu bayar pakai uang. Tapi sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan dan bukan mamon. Jadi mamon itu bisa diperintah nggak, saudara? Bisa. Asalkan engkau percaya dengan Tuhan. Saudara, dan hari itu setiap bulan saya minimal harus keluar 20 juta. Saudara, dan hari-hari itu saya tidak minta uang ke papi saya karena saya tahu nggak akan dikasih. Saya tidak minta ke gereja. Saya bahkan tidak minta ke Kohengki yang hari itu masih youth leader. Saya tidak minta uang siapapun, saya kuras rekening saya sendiri. Sampai hari-hari itu saya cuma makan nasi dan telur. Saudara, kita, lu apa di rumah gak dikasih makan? Saudara, di rumah saya tuh jarang nyiapin makanan. Jadi dan sering kali saya diam dan saya berkata, Tuhan, ini bayar harga yang paling murah untuk jiwa-jiwa datang kepadamu. Saudara, dari itu saya mulai lakukan, saya kuras setiap bulan. Kami buat acara True Soulmate, kami buat lagi water festival. Ini benar-benar water festival, saudara, karena kita buatnya di lapangan luas dan kita bermain air sepanjang kebaktian. Kita pernah buat lagi Shore of Light yang pertama, terus kita pernah buat Shore of Light yang kedua. Yang ini saya tembus, saudara. Tuhan, hari itu ajaib. Tuhan bawa saya sampai titik ada 13.000 sampai 14.000 orang yang datang dan semua non-Kristen. Semua non-Kristen, tapi hari itu mungkin ada sekitar 2.000 orang yang datang kepada Tuhan dan minta dibaptis. Itu waktu Shore of Light. Lalu kemudian ini KKR anak di Kupang, ini setelah papi saya meninggal. Saudara, dan seterusnya terus Soulmate 2 ini juga Tuhan bawa ada 3.000 yang hari itu minta langsung dibaptis. Dan semua ada orang-orang non-Kristen. Dan ketika itu sampai hari ini Tuhan bawa saya sedemikian rupa. Saya mengucap syukur Tuhan bawa saya hari ini. Dan jika saya boleh berdiri di depan saudara dan menyaksikan kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah yang dari Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar lebih secara teknis. Saudara. Karena saya kepingin saudara pulang dari tempat ini, saudara bahkan sudah tahu saudara mau buat acara apa, tanggal berapa, targetnya siapa, judulnya siapa, yang khotbah siapa. Saudara, dan saya berdoa saudara pulang dari tempat ini bukan bingung atau hanya berangan-angan atau wacana. Tapi saudara pulang dari tempat ini, saudara sudah mempersiapkan akan sebuah KKR yang ajaib, yang luar biasa. Dan mungkin saudara berkata, mana mungkin corona, saudara. Nothing is impossible with God. Jadi kalau saudara bisa kumpul di tempat ini, saya percaya kalau Tuhan yang perintahkan, maka Tuhan yang akan membantu, Tuhan yang akan menolong, dan Dia Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Oke? Saudara, mari kita mulai yang paling pertama. Ada yang namanya pre-event. Saudara, pre-event ini adalah apa yang saudara harus persiapkan sebelum saudara membuat sebuah KKR atau membuat sebuah acara. Yang paling pertama saudara harus buat yang namanya tim. Kalian harus punya tim. Cari orang-orang yang mau heart and soul dengan kalian. Orang-orang yang akan berkata, apapun, ayo sikat. Jangan cari yang takut, gemetar, jangan. Saudara, saudara kau harus punya tim. Harus yang tidak takut, yang sepakat dengan kalian. Dan kalian perlu punya tim. Berapa jumlahnya itu tergantung besar dan kecilnya acara saudara yang mau buat. Misal saudara mau buat acara untuk waktu itu Great Awakening 800.000 orang. Maka saudara harus punya panitia hari itu kalau tidak salah hampir 5.000 saudara. Panitianya hampir 5.000. Kalau saudara mau buat skala kecil, saudara bisa mulai dengan mungkin 100 orang atau 200 orang. Kekecilan lah saudara ya. Kita beriman 500 ke atas ya. 500 sampai 1.000. Maka saudara mungkin perlu sekitar 20 tim. 20 orang itu lebih dari cukup. Saudara. Tapi saudara, ini yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Seperti Musa, untuk dia memimpin bangsanya yang berjuta-juta, dia punya 12 pemimpin di bawahnya. Maka saudara harus punya orang-orang inner circle-mu yang itu menjadi otak.
menjadi otak kalian. Saudara, kalau di tempat saya punya 2 orang anak, namanya Jesse dan Stefanus, saudara. Mereka berdua itu adalah otaknya yang saya pegang, cengkram. Saya bilang, aku mau buat acara begini. Mereka karena mikir, saudara, oh kita bisa buat begini, kita bisa buat begini, kita bisa buat begini. Setelah itu baru kita nanti cari orang lagi buat jadi anak bawah yang mengerjakan dan sebagainya. Tapi untuk otaknya, saudara nggak perlu gede-gede. Terlalu banyak otak juga ribet, saudara. Nanti terlalu banyak ributnya, saudara. Tapi kalau saudara skalanya kecil untuk otak ya, hanya yang memikirkan, itu akan jauh lebih enak. Saudara. Kalau 3 orang, 4 orang itu jauh lebih enak, saudara. Ya sudah sepakat dengan saudara. Lalu kemudian yang paling penting, saudara harus punya konsep. Saudara, konsepnya mau apa sih? Kayak misal hari ini KKR anak, konsepnya adalah seperti Power Ranger. Di mana ada 6 panggilan dan mereka dibagi. Maka konsepnya nanti utuh itu kan seperti 6 panggilan, saudara. Ya bawaannya seperti Power Ranger, bukan Hello Kitty. Ya. Konsepnya itu harus sama, saudara. Saudara, kalau mungkin saudara tadi tolong bisa di back, saudara lihat cara salah satu saya Water Festival, coba. Water Festival, oke. Water Festival, saudara. Saudara, kita punya konsep adalah waternya, namanya juga air kan, saudara kan ya. Jadi kita buat konsepnya air secara tarian. Misal kita kepingin buat tarian nih, mungkin buat yang anak-anak muda. Kalian harus punya opening yang keren kan? Kalian harus punya opening yang keren. Kalian mau buat tarian. Hari itu yang saya buat adalah saya bikin akuarium kecil. Saya kasih air, saya suruh penari saya nari di atas air. Speakernya saya bungkus plastik biar gak rusak. Tapi kemudian saya keluarkan pemain drum. Saya kasih lampu ini bikin sendiri. Ini enggak beli, ini bikin sendiri. Saudara, itulah kenapa saya percaya seperti Daniel, ketika Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberi skill and understanding, itu melebihi dari cara pikir dan ide manusia. Tiba-tiba ada ide-ide gila yang ternyata bisa. Saudara, kita kasih air yang terus mengalir, itu dibikin pompa dirakit. Supaya ketika dia pukul drumnya, airnya keluar. Itu Water Festival. Shower of Lights, coba tolong. Shower of Lights 2, yang satu lagi. Oke. Kita bikin Shower of Lights. Namanya juga lampu. Konsep kita lampu. Engkau menjadi terang di dunia yang gelap ini. Maka otomatis yang kita tonjolkan apa? Ya lampu. Bukan yang lain. Tapi lampu. Hari itu saya buat ini yang titik-titik ini lampion. Saya suruh penari dan anak youth saya bawa lampion, saudara. Dan mereka jalan pelan-pelan. Mereka jalan pelan-pelan dan itu mengelilingi seluruh gedung Holy Stadium, saudara. Alat tarinya pun lampu, saudara. Kita bikin payung ubur-ubur. Saudara. Ini bikin sendiri, saudara. Caranya gimana? Payung transparan, saudara kasih LED putih. Terus kasih rumbai-rumbai di kanan dan kirinya. Yang nari suruh pakai putih-putih. Termasuk pakai kayak rampok tuh, saudara. Putih dari atas sampai bawah. Gak kelihatan apapun, kulitnya gak kelihatan. Putih, sarung tangan putih, semua putih. Narinya apa? Cuma tuing. Hasilnya keren. Hasilnya keren. Ini ide dari mana? Gak tahu. Saya tiba-tiba punya aja ide. Jadi nanti misalnya bisa aja jemaat. Oh apa ya tindakan profetik yang kita mau aja? Ya angkat lampu. Namanya juga shower of light, konsep. Saya bisa ngerti maksud saya ya, konsep. Jadi konsep saudara itu apa harus jelas dan matang. Kayak misal kemarin Heidi di sini dia bikin acara God's Masterpiece, I am God's Masterpiece, dan dia dapat adalah bentuk diamond. Kita adalah permata-permata Tuhan. Otomatis dekorasinya apa? Diamond. Jangan yang lain, masa obor bukan, diamond. Yang dibagikan ke jemaat apa? Ya diamond. Nanti apa khotbahnya? Ya tentang diamond. Jadi itu harus sesuai dengan konsep. Sekalipun kalau kita berurusan dengan hamba Tuhan, kalau sudah khotbah, altar call ya lepas tangan. Daripada disambar Tuhan. Lepaskan aja. Serahkan ke hamba Tuhannya. Biarkan dia mau pencak silat, mau apapun serahkan saja ke hamba Tuhannya. Kita jangan ikut campur. Itu konsep. Tapi setelah konsep saudara jelas, saudara ngerti mau konsepnya apa. Misal Roh Kudus, maka saudara merpati. Nanti Roh Kudus itu bentuknya apa? Air dan api. Misal, itu konsep.
Setelah kalian sudah menjelaskan konsep, kalian ngerti konsepnya apa, kalian akan harus buat rundown. Rundownnya harus jelas. Ini rundownnya mau apa? Nanti saya akan jelaskan lebih detail cara membuat rundown. Rundownnya mau apa? Mau acara jam berapa? Berapa jam acaranya? 2 jam kah? Atau 5 jam kah? Atau 24 jam? Keren juga. Kita pernah itu buat dia di Bahtera ya, 24 jam. Mantap. Kapan lagi belum tahu. Tapi itu keren. Mau berapa jam rundownnya? Harus ada. Sekalipun nanti bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti Roh Kudus. Tapi kita perlu punya rundown. Kayak hari ini semua ada rundown. Tapi kalau tiba-tiba Roh Kudus berubah, ya kita harus ikut. Tapi kalau tidak, ya sesuai dengan rundown. Setelah rundown, saudara akan punya namanya budgeting. Saudara pengeluarannya perlu dihitung. Pengeluaran saudara berapa? Satu acara berapa pengeluaran yang harus aku keluarkan? Terus termasuk income-nya dari mana? Dapat uangnya dari mana? Itu juga perlu diperhatikan. Setelah budgeting, saudara akan punya workflow. Apa itu workflow? Adalah ketika dari pemimpin nanti menyampaikan visi ke anak buah, ke otak nih yang tadi saya sebut. Tim brain, tim otak. Sampaikan ke otak, nanti otak akan perintah kemana. Ada workflow-nya. Nanti tim jiwa-jiwa, mau cari makan kemana? Ya ke tim konsumsi, jangan ke ketuanya. Ngapain? Atau misal tim jiwa-jiwa butuh transport, nyarinya ke konsumsi. Gak nyambung. Jadi itu harus ada workflow-nya, harus jelas supaya tidak saling menyerobot. Lalu kemudian dengan publikasi, termasuk promosinya bagaimana, lewat apa, lewat siapa yang promosi, bagaimana caranya promosi. Lalu yang kemudian loading itu gimana barang-barangnya kapan, mau dimasukin, Hamin berapa semua sudah siap, Hamin berapa semuanya sudah oke, itu loading. Next. Oke. Ini yang tadi yang saya katakan yang paling pertama adalah membuat tim, sesuaikan jumlah tim dengan skala level, membuat konsep, didiskusikan dengan tim ini yang perlu disusun. Tujuan event. Tujuanmu apa? Kemudian target audiensmu. Usianya mau yang kayak berapa? Kayak tadi 12 tahun ke bawah. Atau kamu mau youth. Misal 17 tahun ke atas. Atau misal dari 12 tahun ke atas youth. Atau ke bapak ibu pengen buat umum. Atau kepingin buat hamba-hamba Tuhan. Itu harus jelas. Karena gak mungkin kita bawa hamba-hamba Tuhan musiknya rock, nggak mungkin. Atau mungkin saudara bawanya anak muda, tapi lagunya lagu orang tua, kan nggak mungkin. Jadi tujuannya juga harus jelas. Saudara ini mau targetnya siapa? Targetnya siapa? Mau misal, kalau saya pernah punya pelayanan waria-waria, lu itu juga harus diperhatikan, saudara. Dipastikan yang asyar nggak boleh yang cowok, saudara, harus yang perempuan. Kalau waria-waria. Takut digoda, nanti ada yang tergoda kan. Jadi itu harus jelas juga. Mau siapa? Bahkan ketika saudara memutuskan mau mengajak orang yang di pinggiran, itu berbeda dengan orang kota loh. Cara penyampaiannya, acaranya, lagunya itu beda. Saudara mau yang di pinggiran atau dalam kota itu juga beda. Mau pelajar atau mau apa, itu juga sangat-sangat berbeda. Lalu kemudian isi acaranya, jenis musiknya, pengacaranya nanti siapa, lokasinya mau di mana. Itu juga harus dipikir. Lokasinya yang strategis di mana. Lokasi itu penting. Di lokasi di mana yang saudara itu mau. Mau di luar, di lapangan, atau indoor, atau di gor. Itu juga, atau di gereja. Pinjem gereja orang lain, ajak kerja sama gereja orang lain. Itu juga bisa. Jadi habis ini nanti di akhir dari ini kita akan membuat ini semua, saudara. Dan saudara sambil saya jelaskan, sambil coba dibayangkan, saudara. Apa yang Tuhan pernah taruh di hati saudara. Misal tiba-tiba Tuhan kasih, ayo buat kebaktian untuk pendeta-pendeta di desa-desa. Ayo misal buat anak-anak muda, ayo kita buat acara anak-anak muda untuk orang-orang yang ada di pinggir kota. Saudara pikirkan mulai dari sekarang, nanti per 3-3 semua akan tulis. Per 3 orang satu tim, kalian akan mulai tulis apa konsep yang kalian mau. Lalu kemudian yang ketiga adalah rundown. Next. Oke, ini contoh rundown, tapi ini terlalu detail. Tapi kalau
TV di mana itu seperti ini. Yang paling pertama adalah start time. Waktu kalian, waktu. Waktu, coba kayak aku udah deh, coba di next. Oke, ini nih. Jam, durasi, acara, PIC-nya siapa? Bukan yang ngisi ya, PIC-nya siapa? Berarti dari timnya saudara. PIC-nya siapa? Pengisi acaranya siapa? WL-nya siapa? Yang khotbah siapa? Itu pengisi acara. LCD atau LED. Ini juga gambar, ini mau gambar apa? Itu harus jelas juga, harus jelas. Lightingnya mau kayak gimana? Mau tenang atau mau jedak-jeduk, mau apa? Saudara, ini harus lightingnya juga jelas. Keterangan terakhir kalau saudara ada notes kecil-kecil dan sebagainya. Ini kurang lebih rundown yang paling mudah kalau saudara mau buat. Ini paling mudah. Jam, durasinya berapa menit, acaranya apa, PIC-nya siapa, pengisi acaranya siapa, LCD atau LED-nya mau gambar apa, lightingnya mau seperti apa. Kemudian yang terakhir keterangan itu untuk yang kecil-kecil, itu yang kecil-kecil, notes kecil-kecil dan sebagainya. Ini rundown. Yang kita ini kalau nggak ada rundown, saudara nggak akan ngerti kira-kira mau ngelakuin apa. Karena kalau tidak ada rundown, saudara nggak akan ngerti. Misal, kalau saudara ditulis di rundown tidak saudara tulis mengangkat roti profetik. Saudara kira-kira siapin nggak roti profetik? Enggak. Jadi rundown ini harus jadi di awal. Supaya jelas, saudara mau apa? Ini dia harus, saudara dan bayangin ya, saya tuh kalau bikin acara, saya bergulat dengan rundown itu bisa seharian semalam. Saya akan mikir gimana ya baiknya. Oke kah, apa ini nanti flat kah, ataukah ini akan oke, atau ini akan flat, atau apa. Itu saudara harus pikirkan dari sejak ini rundown. Oke, kemudian back. Oke, ini rundown. Terus kemudian membuat budgeting. Berdasarkan kebutuhan, propertinya mau apa. Kayak mau bikin burung merpati seperti ini. Gabusnya ini butuh berapa. Harganya berapa, terus ditulis. Nanti pengisi acaranya, misalnya pengisi acara butuh apa. Itu termasuk di budgeting. Konsumsi. Mau dikasih konsumsi enggak? Atau misalnya udah kasih roti, air aja suruh pulang. Atau kalian kepingin kasih mereka nasi, konsumsi. Lighting and sound system, kalau nggak dapat harus sewa. Harus sewa berapa, itu harus kalian cari. Ini harus cari, makanya disebut revivalist spesialis itu saudara ya. Karena ribet sejujurnya. Saudara jadi jemaat enak. Saudara. Percayalah saudara. Dapurnya mengerikan. Great Awakening, saudara, kalau beberapa saudara ikut di sini Great Awakening, di depan, oh haleluya, semua menikmati hadirat Tuhan. Saudara ke belakang panggung, itu orang isi caci maki, penari mana kau lewat sini? Wah teriak semua, saudara. Kayak hutan. Orang di depan, oh haleluya, kalau sudah stres di belakang keluar sebentar. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Saudara masuk lagi itu stres lagi. Saudara. Itulah kenapa perlu spesialis, saudara. Karena ribet. Saudara. Kalau jadi jemaat enak memang, saudara. Tapi saya berdoa saudara datang ke tempat ini bukan jadi jemaat saja. Tapi saudara akan dipakai Tuhan untuk membuat acara-acara yang lebih luar biasa dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kemudian dekorasinya mau seperti apa? Mungkin kalau acara umum dekorasi gak terlalu penting. Acara umum. Tapi kalau buat anak youth penting. Anak kecil apalagi, saudara. Dekorasi itu penting. Jadi dipikiran juga pengeluaran dekorasinya berapa. Transport. Saudara mau pakai apa? Angkut kah? Sewa bus kah? Pakai Gojek atau Gokar kah? Grab? Apa? Transport. Dan lain-lain. Itu sesuai dengan kebutuhan saudara kira-kira maunya seperti apa. Percayalah kalau saudara tidak lakukan ini dengan benar, pengeluaranmu akan bengkak. Parah. Saya pernah saudara, saya tidak urus ini dengan benar. Anak saya cari barang gak dicari yang paling murah. Mereka cari yang paling gampang. Bengkak sampai 4 kali lipat. Saya bilang sejak itu tidak ada pakai uang saya. Kamu beriman sendiri. Kalau bengkak kamu tanggung sendiri. Saya bilang
Itu cara jitu. Supaya tidak bengkak. Karena mereka kan berusaha cari yang paling murah dengan kualitas yang oke. Tuhan itu terima kita apa adanya. Tapi jangan berikan dia apa adanya. Tuhan terima kita apa adanya. Tapi kita tidak boleh memberi kepada dia apa adanya. Jadi kalau saya bilang, saya kok ribet? Ya buat Tuhan. Ini bukan buat nama kita. Ini bukan buat jualan. Tapi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya bisa gak kita tanpa ini semua? Bisa. Kalau saudara benar-benar bisa mendatangkan hadirat Tuhan dengan dahsyat, bisa. Catherine Kuhlman gak perlu pakai rundown. Dia jalan aja tiba-tiba orang rebah. Dia jalan tiba-tiba kesembuhan terjadi. Gak perlu rundown. Bisa. Tapi seringkali Tuhan itu memang tidak bisa kita tata. Dia punya kemauannya itu besar. Tapi Tuhan beri kita hikmat dan pengetahuan untuk menata semuanya menjadi lebih baik. Sekalipun dalamnya kita izinkan Tuhan mengobrak-abrik. Sekalipun dalamnya. Tapi luarnya kita tata dengan baik. Kalau saudara bisa tata dengan baik, saudara menjadi raja-raja yang ajaib dan luar biasa. Dan saudara sekali lagi kemudian tentukan sumber danamu. Mau dari mana? Ya pasti dari Tuhan ya saudara ya. Tapi sekali lagi bisa banyak cara, jualan bisa. Meskipun sadu sah tapi jualan bisa saudara. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi saudara beriman boleh, tapi harus ada tindakan. Dia bilang jualan. Dulu saya jualan jam tangan. Saya nggak tahu ngoleksi dari mana itu saya jual. Keuntungannya saya pakai buat KKR. Tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba Tuhan bisa buat mujizat. Saya masih ingat saya lagi jualan jam, tiba-tiba ada orang datangi saya. Dan dia tanya, uang ini buat apa? Saya bilang, Om ini buat KKR. Kapan KKR-nya? Tinggal 1 minggu lagi. Kamu butuh uang berapa? Sekian Om. Tiba-tiba dia keluarkan dompet. Dia kasih semuanya. Dia bilang, Tuhan bilang ini buat kamu, pakai buat KKR. Tapi kalau saya tidak jualan di situ. Kira-kira nih Omnya bisa nemuin saya? Belum tentu. Tapi itu semua harus ngikut Tuhan. Tuhan udah jualan. Kalau saudara mau bilang, tapi secara hitungan bisnisnya. Itu bukan urusan saudara. Kalau Tuhan bilang jualan. Tapi kalau Tuhan cari sponsorship, bisa gak? Bisa. Sudah datangi aja, seperti company dulu saya pernah nyoba Nutrisari atau Indofood. Ya harus ada berani ditolak. Tapi saudara harus never give up. Wah, seperti Pak Daniel berkata. Bawa proposal, terus kasih. Saya coba berkali-kali saya terus. Nanti saudara lihat. Bagaimana Tuhan akan bukakan jalan dengan begitu ajaib dan luar biasa. Tapi sekali lagi harus tanya Tuhan. Harus tanya Tuhan. Saudara, saya ini hidup secara finansial saya gak pernah stabil. Dan saya gak suka menyebut diri saya orang yang kaya. Saya menyebut diri saya orang yang pas. Pas pingin, pas ada. Pas butuh, pasti kasih. Jadi hidup saya tuh pas. Saya gak pernah menyebut diri saya orang kaya karena ada lebih banyak orang kaya di luar sana. Saudara, saya tidak pernah bekerja, saya punya perusahaan air Moses, ya betul. Tapi saya gak pernah ambil keuntungannya. Karena semua keuntungannya langsung buat pelayanan. Saya punya bisnis kecil-kecilan tapi saya gak pernah ambil itu untuk keuntungan saya sendiri. Saya bikin baju, saya bikin kaos, keuntungannya bukan buat saya. Semua buat pelayanan. Saya gak pernah. Saudara, tapi banyak orang bertanya-tanya, sejak papi saya meninggal, kok bisa saya masih bisa pergi ke luar negeri? Yang ternyata Ibu Iin juga mempertanyakan. Dan Ibu Iin hari itu khawatir. Ibu Iin berkata, aduh Tuhan, ini anak-anaknya Pak Petrus Agung sudah terbiasa setiap tahun bisa pergi ke luar negeri. Dan tiba-tiba gak ada papanya, sumber uangnya berhenti. Boom. Bagaimana ya mereka? Bisa nggak ya menikmati liburan di Indonesia? Bisa sebenarnya. Tapi hari itu muncul kekhawatiran dari seorang ibu buat kami anak-anaknya. Dan semakin tahun sudah berjalan, sudah 5 tahun papi saya dibawa pulang Tuhan. Dan Ibu Iin masih terheran-heran karena setiap tahun saya masih pergi ke luar negeri. Dan Ibu Iin berkata, kok bisa? Kalian gak ada sumber uang. Kalian gak ada pekerjaan tetap. Kok bisa kalian tetap bisa pergi ke luar negeri?
Kalian bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Kalian bisa menikmati favor Tuhan. Kalian bisa punya uang pergi kemanapun yang kalian mau. Dan hari itu saya berkata, karena saya berdiri di atas perjanjian. Saya tidak pernah berdiri di atas company. Kekayaan itu bukan dari semata harta atau gaji yang saya terima. Tapi kekayaan yang saya punya itu berasal dari Bapa saya di surga. Karena hari itu ketika Tuhan bilang dalam hidup saya, Sah, mulai hari ini aku yang akan jadi Bapa dalam hidupmu. Aku yang akan urus kamu. Aku akan sertai kamu sampai kamu jadi seperti yang aku mau. Sejak itu setiap saya butuh uang, saya hadapkan ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya butuh uang. Kalau engkau mau kasih, kasih. Kalau engkau bilang gak boleh, Sah, jangan kasih aku uang. Tapi kalau engkau mau aku berangkat, engkau izinkan aku pergi liburan, engkau izinkan aku beli barang yang aku mau, kasih aku uang, Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan terus berkati saya dengan caranya yang ajaib. Saudara mungkin bertanya, manusianya siapa? Saya sampai gak mau tahu siapa manusia yang kirim saya uang. Saya gak pernah cek mutasi. Saya gak pernah mau cek. Karena saya mau hati saya hanya grateful, mengucap syukur ke siapa? Ke Tuhan. Karena detik kita mengandalkan donatur. Tiba-tiba donatur tidak mau kasih saudara uang. Bisa gak? Bisa. Saudara boleh cari cara. Asalkan hatimu percaya ke Tuhan. Saudara boleh pakai cara apapun. Tapi hatimu harus percaya hanya ke Tuhan. Bahwa engkau berkata berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Dan susah payah tidak menambahinya. Saudara mau hari ini minum obat, boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaan saya, saudara percaya dengan obatnya atau dengan Tuhan? Itu berbeda loh. Setiap hari saya minum vitamin, saya bilang Tuhan, hari ini dengan corona seperti ini, saya bilang vitamin ini nggak akan menjamin saya. Vitamin ini nggak akan membawa saya selamat. Vitamin ini tidak akan menjamin saya hidup seumur hidup saya. Tapi yang bisa jamin saya untuk tetap sehat, yang bisa jamin saya pada kekekalan hanya Engkau Tuhan. Saya minum vitamin ini, tapi hati saya percaya ke Engkau. Dan apakah saudara tanya apakah saya pernah kena? Puji Tuhannya tidak pernah. Saudara, pada saya peluk kanan peluk kiri. Saudara, semua kena droplet, semua kena. Tapi saya mengucap syukur. Karena saya percaya bukan pada vitaminnya. Tapi saya percaya kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari semua penyakit di luar sana. Yang jauh lebih besar dari semua virus di luar sana. Maka hari ini pertanyaan saya, ketika saudara perlu uang untuk revival. Karena revival perlu uang. Ini perlu uang, saudara gak bisa saudara mengharapkan daun berubah jadi duit. Kalau Tuhan mau buat mujizat mungkin sih Tuhan. Tapi saudara seringkali Tuhan mau berkata, nah, ada banyak orang saudara, mereka hanya berdoa dan hanya berkata iman, iman, iman. Tapi ketika Tuhan berkata, nah jualan, gak mau Tuhan. Kurang ilahi. Loh, kok kurang ilahi yang nyuruh Tuhan, kok kurang ilahi? Betul berkata, nah ayo gerak pergi ke perusahaan demi perusahaan, cari sponsor. Saya bilang, enggak Tuhan, kurang ilahi, kurang keren. Nanti kalau buat kesaksian kurang keren. Loh, kok keren-kerenan? Apapun yang Tuhan perintahkan, mari lakukan. Tapi bahkan ketika kita melakukannya, jangan berharap kepada itu. Jangan berharap dengan cara kita. Tapi berharap ke siapa? Ke Tuhan. Soalnya karena uang mamon itu, sudah tiga panggil. Datang dalam nama Tuhan Yesus, datang. Kok kamu berani? Saya sudah bertahun-tahun saya itu hidup begitu. Banyak orang kejar uang. Saya bilang, no, hidup saya tidak akan pernah mengejar uang. Uang yang akan kejar saya. Bukan karena saya. Tapi semua berkat orang fasik, semua berkat dari seberang laut harus datang kepada anak-anak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saudara bisa punya sikap hati seperti itu, Tuhan akan percayakan dengan caranya yang lebih dahsyat dan ajaib. Mungkin ada yang berkata, Sah kak, aku gak bisa buat kakak, aku gak ada uang. Saudara pernah mengerti kata-kata there is a blessing in your house? Ada berkat Tuhan di dalam rumah saudara. Saudara mungkin berkata gak mungkin. Bisa. Asalkan engkau mau ngikut Yesus.
Saya punya pelayanan Yayasan Harvest Center, ada menyimpang dikit ya saya. Biar ada rohaninya. Saya katanya punya Yayasan Harvest Center, saya mulai dari nol. Tapi Tuhan ajarkan saya masuk kuliah di Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa. Kami diajarkan how to make money without money. Bagaimana caranya kita bisa punya uang tanpa modal. Dan banyak pengusaha bilang, gak mungkin lah. Punya usaha kok gak punya modal. Mana mungkin, ya kan sudah. Gimana mau jualan kalau kita tidak beli, ya kan sudah. Tapi ternyata itu bisa. Itu bisa, saya tahu. Waktu saya kuliah, saya jualan minuman. Saya pernah jual kosmetik, saya pernah jualan minuman. Dan di minuman itu, ketika saya datangi orang itu, bilang datangi orang ini. Saya datangi. Saya bilang, Om, saya ini kuliah entrepreneur, saya bilang. Dan kalau saya mau lulus, saya harus punya company, saya harus punya perusahaan. Nah saya lihat-lihat nih ya Om ini punya pabrik. Om punya barang, saya punya mulut buat jual. Jadi boleh gak Om, saya pinjam, saya minta barang Om. Saya jualkan, baru saya bayar. Make money without money. Bisa? Bisa. Saya lulus hampir cum laude. Tapi hari itu karena saya tiba-tiba banyak yang dapat penghargaan. Karena hari itu dalam sejarah di kampus saya baru pertama kali ada orang make money without money. Soalnya ketika itu saya mengerti bahwa mungkin gak kita punya uang tanpa punya modal. Mungkin. Ada yang namanya divine connection. Bagaimana sikapmu, karaktermu bisa membuat kita dipercayai oleh orang. Dan membuat akhirnya kita bisa make money without money. Saya dengan yayasan saya, Harvest Center, saya nggak punya kebaktian tiap minggu. Kalau gereja kan lumayan ya saudara, tiap minggu ada persembahan. Bisa punya uang lah, tiap minggu ada income. Saya nggak punya. Yang kerjaan saya tiap hari keluarin uang, gelontorin uang. Saudara. Tiap hari. Tidak pernah kita terima uang. Kita jual makan satu porsi cuma 1.000. Untung pun tidak. Yang ada rugi. Tapi selama 3 tahun kita berjalan sampai hari ini tidak pernah satu hari pun Tuhan izinkan kita tidak bisa bergerak. Dimulai dari mana? Bukan pakai uang. Dari baju saya sendiri. Tuhan bilang, there is a blessing inside your house. Ada berkat di dalam rumahmu. Saya tanya apa Tuhan? Tuhan bilang bajumu, pakaianmu. Dan hari itu, kalau saya tinggal di perumahan, saya todong semua yang saya kenal di perumahan. Ayo baju yang saya gak muat, keluarin. Saya bilang, celana keluarin, daleman keluarin. Saya bilang, itu mainan tuh, keluarin. Saya bilang, dan saya ambil, kita kumpulkan mungkin 10-20 kontainer. Kita lipetin, kita beresin satu-satu, kita cuci lagi, kita lipetin, kita beresin. Dan kita mulai dari situ. Lama-kelamaan orang mulai kasih baju. Lama-kelamaan orang mulai kasih celana. Orang mulai tiba-tiba, aku mau nabur ya. Aku mau. Dan itu terus. Dan hari itu yayasan kita make money without money. Jadi pertanyaan saya. Mungkin gak saudara bikin KKR tanpa saudara harus berpikir ruwet. Harus perlu modal dan sebagainya. Mungkin gak? Mungkin. Saya terlalu percaya saudara semua di sini adalah orang-orang pintar. Saudara orang-orang berhikmat yang punya ide yang sangat banyak. Maka saya berdoa, pakai kepintaran kita, gabungkan dengan suara Roh Kudus. Dan itu yang akan membuat explosion yang begitu dahsyat. Dan tiba-tiba financial breakthrough, boom. Tapi kau harus ikut Tuhan. Harus ikut Tuhan. Caranya gimana? Ikut Tuhan. Jangan pakai cara kita. Cara kita terlalu lama. Harus ikut pakai cara Tuhan. Karena itu yang akan membuat perbedaan. Oke, next. Ini yang tadi saya katakan workflow-nya, pembagian divisi itu juga perlu. Job desk-nya bagaimana, ketuanya siapa, sekretaris itu yang bikin proposal. Kalau mau cari sponsorship. Terus kayak mau administrasi nanti yang membuatkan report. Itu perlu juga, saudara. Bendahara, masuk keluar dana, notanya. Itu juga penting, saudara. Ada banyak yang terutama anak-anak muda terlalu menyepelekan tentang bendahara. Saudara. Dapat berkatnya banyak tapi uangnya ujung-ujungnya diambil bendaharanya sendiri. Saudara. Dan itu bahaya. Dan saudara harus benar-benar tanya Tuhan siapa yang saudara mau taruh di situ. Divisi jiwa-jiwa, PIC, anggota. LO itu bagian orang yang akan
menemani jiwa-jiwa. Waktu Great Awakening setiap 10 sampai 15 orang akan didampingi satu orang dari kota Semarang. Itu namanya LO. Dia akan mendampingi jiwa-jiwa, memastikan mereka datang ada yang menyambut, mereka pulang bawa makanan, mereka pulang dengan oke. Itu bagi tugas LO. Perlu gak? Perlu. Karena ada banyak anak yang diundang terutama misal dari panti-panti asuhan. Datang keluar dari mobil kabur. Nah itu juga harus terutama buat yang anak-anak muda harus diperhatikan karena banyak yang sering kabur. Lalu kemudian divisi konsumsi jiwa-jiwa, panitia harus dikasih makan. Sudah kasihan kerja banyak gak dikasih makan. Lalu kemudian divisi acara PIC per titik. Apa maksudnya? Ya di lighting ada PIC, di LED ada PIC, nanti bagian musik ada PIC, nanti mungkin bagian apa lagi? Jiwa-jiwa itu ada, media ada PIC-nya. Terus ada runner itu apa? Yang paling gesit yang saudara bisa temukan. Jadikan dia runner. Kalau sudah ada acara, kalian butuh walkie-talkie sudah tidak bermampu, WA juga sudah tidak mampu, gunakan runner ini. Suruh dia lari. Pokoknya cari yang mungkin gak bisa ngapa-ngapain tapi bisa lari. Yang bisa menyampaikan pesan dengan benar. Nah, suruhkan dijadikan runner. Jangan disuruh yang lain, suruh jadi runner. Gunakan kegesitannya untuk lari-lari bolak-balik gitu. Nah, kita kan capek ya. Pakai aja runner. Saya sering pakai runner. Saya bilang kasih tahu dong ini pemusik begini. Pakai walkie-talkie dia akan lari. Balik lagi. Kasih tahu dong lari. Jadi sepanjang kebaktian kerjanya lari terus. Nanti cek parkiran dia akan lari ke parkiran. Balik lagi. Rapolan begini. Cek lagi tuh. Dia jadi sepanjang acara dia akan lari-lari dan cari yang punya tenaga bagai kuda. Itu jangan perlu Pak. Divisi transport, pengaturan transportnya, parkirnya bagaimana. Terutama seperti waktu-waktu seperti ini tidak boleh terlalu mencolok parkirnya. Transportnya mau pakai apa harus diatur. Divisi dekor, bagian mimbar, gate, foto booth. Kok anak-anak muda itu penting juga. Hamba-hamba Tuhan juga lumayan kok suka foto booth. Jadi bisa dikasih juga. Foto bersama-sama, itu mereka juga suka. Terakhir divisi hospitality, melayani tamu atau pengisi acara, pembicara seperti hotel, transport, makan, dan sebagainya. Dan bahkan buat pengisi acara sendiri, saya itu berkali-kali pernah mengalami KKR yang cukup unik. Saya maju di atas mimbar tidak dikasih mic. Dan tidak ada yang memberi saya mic sampai saya minta. Permisi, mic-nya di mana ya? Nah, baru dikasih mic. Saya sudah batuk, gak dikasih minum. Jadi saya harus turun sendiri ngambil minum. Ya kita memang harus melatih para hamba Tuhan untuk mandiri, tapi kan gak gitu juga ya. Mereka tamu kita harus kasih mereka yang terbaik supaya nanti yang keluar juga yang terbaik. Jadi itu divisi hospitality. Saudara cari orang yang mulutnya manis, yang orangnya itu pengertian, yang bisa apa sih bahasanya, pengamat, pokoknya bisa ngurusin hamba-hamba Tuhan atau pengacara, isi pengacara itu akan luar biasa. Oke, terus next. Promosi ini penting. Promosi juga ini penting. Ada banyak yang miss. Sudah bikin acara keren-keren tidak dipromosikan. Itu juga bahaya. Minimal H-7. Minimal. Kalau bisa lebih dari itu bagus. Tapi kalau kalian cuma punya waktunya sedikit, minimal H-7 itu sudah kesebar di mana-mana. Di media sosial boleh, lewat poster boleh, lewat apapun boleh. Radio, kalian bisa juga, lewat radio juga bisa. Lalu kemudian untuk target jiwa-jiwa, juga ini yang papi saya ajarkan. Saudara harus menulisnya itu 2 kali lipat lebih dari targetmu. Contoh, saudara kepingin buat acara 1.000, misal 1.000 orang yang datang. Maka nama yang tertulis atau jiwa-jiwa yang saudara sentuh harus 2.000 sampai 3.000 ke atas. Karena pasti yang datang cuma 50%. Itu sudah, ya meskipun ada yang enggak ya, tapi lebih baik kita memikirkan the worst scenario. Bahwa yang datang hanya 50%. Jadi kalau saudara kepinginnya 1.000, jangan kejar cuma 1.000. Saudara bisa ngerti maksud saya? Kalau saudara cuma kejar 1.000, yang datang cuma bisa 500 pasti.
Nanti ada apalah, kakek saya sakit, nenek saya sakit, apalah, acara macam-macam. Tapi kalau mau 1.000, kejarlah jiwa-jiwa sampai ada nama yang terdata 2.000, 3.000, 4.000. Saya bikin acara Shower of Light yang datang 13.000, yang saya catat namanya 20.000 lebih. Tapi yang datang cuma 13.000. Ya itulah manusia, ya. Sukanya datangnya begitu, separohnya. Itu sudah paling buruk separohnya. Jadi kalau saudara mau kejar 500, ya punyalah nama sampai 1.000, 2.000. Supaya 500 pasti nyampe. Pasti pas. Ya, kayak jadi dari itulah itu promosi. Loading equipment pastikan H-1 semuanya sudah siap. H-1 semuanya sudah ready. Dan biasakan ada gladi bersih. Biasakan ada gladi bersih. Kalau saya pribadi kadang saya punya gladi kotor. Tapi saya juga punya gladi bersih. Kenapa? Gladi bersih itu untuk sekali lagi memake sure bahwa semuanya itu oke. Dari lighting, sound system, musik, semuanya oke. Termasuk pembicara berdiri di mana dan seperti apa itu oke. Tapi GR, gladi bersih juga penting untuk apa? Bukan buat latihan. Tapi untuk mendatangkan hadirat Tuhan sebelum acaramu itu jadi. Oke, next. Oke, next aja lah. Next. Oke. Setelah kalian buat acara oke, jalan dengan oke, jangan lupa rundown di print. Ada banyak yang lupa memprint rundown. Kalau punya acara, rundownnya di print, bagikan ke banyak orang sebanyak mungkin kecuali jemaatmu. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang kalian kasih rundown. Semua jalankan oke, mengikuti alur Tuhan. Begitu, ingat tuh ya. Kalau hamba Tuhan naik, lepaskan rundownmu. Karena saya pernah juga kejadian. Saya lagi tengah-tengah hadirat Tuhan begitu kuat. Tiba-tiba dia bisikin saya dari belakang. Waktu, durasi. Bahkan ada yang pernah saudara ngambil mic. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba-tiba di closing. Saya belum selesai ngomong. Baru mau nyanyi, terima kasih Tuhan Yesus berkati pembicara kami. Kami selesaikan acara ini. Saya itu gak baik. Itu benar-benar gak baik. Dari yang mana, gak jadi. Cuma ini pun semua nangis gak jadi maka ketawa. Terima kasih Tuhan Yesus berkati kami. Sebentar kami akan pulang. Sucikan kuduskan makanan kami yang akan kami terima. Amin. Saya diusir secara halus untuk turun dari mimbar. Tapi sekali lagi. Tujuan acara kita apa sih? Untuk supaya orang-orang yang datang dilawat Tuhan. Jadi ketika lawatan itu datang. Jangan biarkan rundown mengkotaki Tuhan. Atau membatasi Tuhan. Tapi ketika hamba Tuhan mulai naik, hadirat Tuhan lewat, lepas. Tapi gak bisa, aku sewa ruang, ya makanya sewa ruangan yang lama. Jangan cuma sebentar. Sudah sekali lagi, apa sih tujuan kita? Setelah itu lepas. Saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, karena ketika pekerjaan Roh Kudus itu turun, semua mau opening kita yang keren, lighting kita yang keren, musik kita yang keren, semua akan dilupakan. Yang mereka hanya ingat adalah pekerjaan Roh Kudus. Coba saya tanya, siapa di sini pernah mengalami cinta mula-mula? Angkatan? Oke, hampir semua ya, hampir semua. Kalau saya tanya, hari itu siapa yang khotbah? Nyanyinya lagu apa? Yang khotbah pakai ayat apa? Ada yang ingat? Ya saudara ingat apa? Pekerjaan Roh Kudus. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi bukan berarti kita tidak perlu ya yang lain. Tapi kita perlu menjadi jembatan untuk Roh Kudus bisa bekerja di tengah-tengah kita. Itulah kenapa kita perlu acara, kita perlu opening, kita perlu drama, kita perlu tarian untuk menjadi jembatan supaya Roh Kudus bisa bekerja di tengah-tengah kita. Jadi sekali lagi itu gak akan penting. Rundownmu tidak akan penting lagi ketika hadirat Tuhan sudah masuk. Setelah itu ada namanya post event. Post event artinya ya saudara mempublikasi. Kalau sekarang sih saya tidak menyarankan ya untuk memfoto-foto kegiatan KKR yang ada. Apalagi memposting itu bisa jadi bumerang buat kita semua. Jadi kalau saya sarankan waktu-waktu seperti ini jangan posting apapun. Jangan posting. Demi kebaikan yang pengisi acara, demi kebaikan yang punya tempat juga,
demi kebaikan semuanya. Jangan dipublikasikan apapun. Tapi saudara harus perlu punya report. Artinya nanti report ke ketua saudara siapa. Dan saudara nggak boleh melebih-lebihkan loh ya. Misalnya datang 100, saudara lihatnya 10.000, itu nggak boleh. Wah, reportlah yang jujur, yang jujur. Karena berapa kali saya tahu, ada yang punya segini, di fotonya direndah-rendahin gini. Supaya kelihatan rame. Nggak boleh. Kasihan pemimpin kita kalau kita bohongi. Lebih baik jujur. Berapa yang datang? Saya pernah jujur ke papi saya. Saya bilang, Pi, target Sasa 10.000. Yang datang cuman sekitar 2.000 sampai 3.000. Dan dari itu saya jujur takut mau laporan ke papi saya. Saya sudah mau naikkan sedikit 2.500. Meskipun 500-nya malaikat, tapi saya mau naikkan sedikit. Tapi hari itu karena saya tahu kita sangat peka ya saudara. Kadang lihatnya malaikat jadi tambah banyak gitu saudara. Jadi dari itu, tapi Roh Kudus bilang gini, jujur. Kalau kamu tidak berani jujur, Tuhan tidak bisa ajari kamu apapun. Kan kamu tidak akan pernah bisa belajar dari kesalahanmu. Dan hari itu saya datang ke kantor papi saya bilang, Pi, gak nyampe, cuma 2.000. Targetmu berapa? 10.000. Ya datang berapa? 2.000. Tahu jawaban papi saya? Mau 2.000, mau 10.000. Tetap itu jiwa-jiwa kan. Layani dengan benar. Dan itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Tuhan gak pernah peduli hasil. Meskipun hasilnya mungkin kalau bisa luar biasa, pasti Tuhan juga suka. Yes. Tapi yang Tuhan lihat apa? Proses. Ketika saudara menjalankan ini, prosesnya itu loh. Kayak Engkong Gisa selalu bilang, Tuhan gak pernah lihat hasil. Tuhan lihat proses. Ketika kita jalanin, kita buat KKR, marah-marahkah, ngeluhkah, atau apa? Atau kita bisa benar-benar kita mengikuti aluran Roh Kudus. Kita dididik, kita diajari, tapi kemudian kita dibawa naik bersama dengan Dia. Itu lebih penting ya, daripada hasil. Tapi sekali lagi saya berdoa, mari kita belajar jujur. Jangan dibulat-bulatkan, please. Saudara boleh pembulatan kalau sudah 500 ke atas. Saudara. Ada saya pernah jumpai anak, dia bilang yang datang 1.100 dibulatkan jadi berapa? 2.000. Nah itu banget nih, saya bilang itu kenambahan 900 dari mana? Saya bilang gak ada itu. Ya kan dibulatkan, dibulatkan gak begitu kali. Kamu 2.500, 1.500 boleh lah 2.000. Tapi kan tetap aja, saya bilang jujur lah, jujur. Kayak berapa kali kami bantu orang kebanjiran, kami itu jujur sampai senominalnya kita tulis 11.952.000. Tapi yang lain saudara, 25.000, 30.000, 50.000. Ya mungkin bisa, mungkin. Tapi Tuhan ajari saya, jujur. Jangan dibulatkan yang berlebihan. Jangan coba rendah-rendahkan fotonya supaya kelihatan rame. Jangan. Ya. Apalagi kau menghitung dengan tambahan malaikat-malaikat. Saudara. Itu memang banyak masih saudara, memang banyak. Tapi jangan. Kalau kita bisa berani jujur, Tuhan bisa ajari kita. Tapi kalau detik kita tidak mau jujur dan kita berkata, enggak, aku mau kelihatan keren, aku mau kelihatan langsung berhasil, aku mau kelihatan sukses. Saudara tidak akan pernah belajar apapun. Tapi kalau kita berani jujur, ya dimarahin pemimpin, ya udah kan gak dibunuh kan, saudara. Cuma dimarahin doang kan, gak diapa-apain. Tapi ketika kita berani jujur, integritas di dalam kita. Dan ketika ada integritas, Tuhan dapati kita sebagai orang-orang yang benar. Dan saya berdoa saudara, kalau saudara adalah orang-orang benar, korban kita saat kita KKR, kita itu seperti membawa korban. Tapi ini faktanya, Tuhan itu melihat orangnya dulu, baru korbannya. Tuhan tidak melihat korbannya, baru lihat orangnya, bukan. Tuhan itu lihat orangnya dulu, baru dia lihat korbanmu itu apa. Contoh Kain Habel. Sama-sama memberikan yang terbaik, tapi yang Tuhan lihat orangnya. Karena di firman Tuhan berkata, kalau engkau adalah orang fasik, engkau adalah orang bebal, engkau bukan orang benar, korbanmu itu memuakkan bagi Tuhan. Tapi ketika engkau adalah anak-anaknya, engkau adalah orang yang benar,
korbanmu itu akan menyukakan hatinya. Karena kesombongan di dalam kita itu ada baunya. Saya paling suka kalau Heidi lagi ditegur Joshua. Sombongmu itu loh kecium. Kayak bau ketek, kecium. Gak sedap. Sudah karena dari itu memang Tuhan ada ayatnya. Kesombongan kita itu memuakkan bagi Tuhan. Dan kalau di dalam kita tidak ada integritas kebenaran yang dari Tuhan, maka korban yang kita bawa itu menjijikkan bagi Tuhan. Tapi kalau ada integritas di dalammu, ada kebenaran di dalammu, dan engkau adalah anaknya, dan engkau percaya kalau engkau jujur, Tuhan akan didik kita, tapi dia gak akan pernah buang kita. Dan ketika saudara adalah orang-orang benar dan engkau membawa korban, itu menyukakan Tuhan. Sekalipun korbanmu mungkin tidak yang terbaik, sekalipun mungkin korbanmu yang kau bawa tidak yang the best yang bisa kau kasih ke Tuhan. Tapi yang Tuhan lihat itu hati saudara. Itulah kenapa dia gak pernah peduli dengan berapa besar persembahan kita, ya kan? Tapi yang dia lihat apa? Hati ini loh. Karena yang dia lihat bukan korban kita. Yang dia lihat pribadi kita. Dan sekali lagi saya berdoa. Kalau saudara mau buat acara. Harus didasari dengan yang benar. Engkau buat acara bukan sekedar acara untuk seberapa hebat kita. Acara yang kita buat bukan sekedar memamerkan kekuasaan kita, kehebatan kita. Acara yang kita buat bukan untuk pembuktian kepada siapapun. Tapi kalau acara kita buat dengan hati yang benar. Kita berkata, Tuhan, karena aku mau ingin lihat generasiku diselamatkan. Tuhan, karena aku mau lihat pendeta-pendeta diselamatkan. Aku ingin melihat orang-orang di pinggir-pinggir kota semua berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Dan ketika Engkau didasari dengan motivasi yang benar, disitulah korbanmu akan menjadi harum bagi Tuhan. Tapi kalau kita mulai dengan tidak ada integritas, semua penuh dengan kebohongan, semua penuh dengan kesombongan, semua penuh hanya dengan pembuktian diri. Percayalah, bahkan ketika kita buat acara, korban itu bau menjijikkan bagi Tuhan. Tapi kalau kita lakukan dengan benar, itu yang membuat perbedaan. Dan itu yang akan membedakan kita dari acara-acara yang lain. Itu akan membedakan kita. Karena ketika acara itu dibuat, orang mungkin bisa buat lebih hebat dari kita. Ide mereka bisa lebih keren daripada kita. Semua lighting sound mereka bisa yang terbaik. Tapi yang mereka tidak bisa dapatkan adalah hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup orang. Dan itu kelebihan yang tidak boleh kita hilangkan. Kita buat KKR bukan untuk gengsi. Kita buat KKR bukan untuk pembuktian diri. Kita buat KKR untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita buat KKR untuk lawatan terjadi atas kota kita. Kita buat KKR bukan hanya sekedar untuk menunjukkan betapa hebatnya kita. Tapi betapa hebatnya Tuhan di tengah-tengah kita. Dan dari semua acara, ketika mimbar ini, panggung tanpa kehadiran Tuhan, rasanya hambar. Itulah kenapa saya suka berkata setiap kali kita gladi bersih, saya akan bilang kita gak akan latihan dulu. Kita cari Tuhan, minta sampai jaminan Tuhan turun buat acara ini. Soalnya saya gak peduli anak-anak saya malas, saya gak peduli, saya marahin semua. Saya bilang sembah Tuhan yang benar. Karena kalau Tuhan tidak datang, lebih baik kita bubarkan acara ini. Karena acara tanpa kehadiran Tuhan hanya akan menjadi sia-sia. Bahkan seperti kelas seperti ini tanpa kehadiran Tuhan, saudara pulang saudara gak terima apapun. Tapi kalau ada hadirat dan ada pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita, itu yang akan membedakan. Dan hari itu saya ajak anak-anak saya semua berlutut. Saya bilang, ayo berlutut, ayo tersungkur. Dan setiap kali event saya akan nangis ke Tuhan. Sampai anak saya bilang, Ci gak capek nangis? Saya bilang, acara tanpa Tuhan semua akan menjadi sia-sia. Yang kasih uang Tuhan dan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kasih kita kemampuan, kekuatan Tuhan. Jadi lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan itu yang saya selalu berkata. Dan ada sebuah acara beberapa minggu yang lalu. Dan saya tahu PIC-nya tidak mengejar Tuhan dengan serius.
Dia coba tata semuanya, tapi dia meremehkan akan minta jaminan Tuhan. Acara berlangsung sesuai rundown. Rundown oke, tidak ada perubahan. Tapi hamba. Jemaat pulang kondisi sama. Hadirat Tuhan non kosong. Semua pulang, yang letih tetap letih, yang lesu tetap lesu, dan tidak ada perubahan apapun. Karena apa? Dia tidak kejar Tuhan. Dan saudara, hari ini saya mau berkata revival specialist. Siapa yang buat revival? Bukan kita. Karena kalau Tuhan mau pakai anjing untuk bicara, bisa gak saudara? Bisa. Tuhan mau pakai kucing buat nari, bisa gak? Bisa. Tuhan bisa pakai siapapun, tapi kalau hari ini Tuhan pilih saudara dan saya, kita diberi tanggung jawab untuk bisa membuat acara. Dia beri kita hikmat, dia beri kita ide. Artinya itu sebuah kehormatan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa semua ide hikmat berasal dari siapa? Tuhan. Dan acara tanpa Tuhan, semua akan sia-sia. Saya kata, oh di revival banyak yang datang. Tapi kalau tidak ada Tuhan. Bahkan dulu saya buat KKR, ada orang bilang gini, Sal, undang artis. Undang artis, saya bilang oke kita undang artis, terus kenapa? Belum tentu artisnya bisa bawa Tuhan. Saya pernah undang satu artis, bayarnya cukup mahal. Ujung-ujungnya gak ada Tuhan. Akhirnya saya mengundang artis siapa? Artis Bahtera saja. Lebih sakti daripada artis-artis di luar sana. Karena Indonesia kita ini semakin kontroversi semakin populer. Ya. Kalau saudara cari kalau di luar negeri, saudara kena kasus kontroversi misalnya, ratingnya turun, langsung gak akan terkenal. Kalau di Indonesia, tambah bikin pola, tambah bikin ulah, tambah dicap sesat, tambah terkenal Indonesia. Jadi kalau saudara mau cari artis terkenal, artis-artis Bahtera, paling terkenal, paling kontroversial, paling terkenal. Tapi mereka orang-orang yang bisa membawa hadirat Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Karena sekali lagi, hari ini dunia sedang digiring ke semua acara kakek itu biasa-biasa aja lah. Gak usah altar call ngapain. Bahkan pernah ada orang temui saya, dia bilang gini, Sa, kenapa sih youthmu tuh harus altar call mulu? Tiap minggu kerjanya altar call terus. Sampai ada yang latah maju altar call. Latah maksudnya gini berdiri, belum tahu altar call berarti lari dulu. Latah altar call. Gak didengerin apa. Baru maju depan, ini doa buat apa ya? Latah altar call. Dan saya dia bilang, udahlah berhenti altar call terus-terusan. Jadi gereja tuh yang normal. Jadi gereja tuh yang biasa-biasa aja. Bikin KKR tuh yang biasa-biasa. Kalau holy. Kau saya aneh-aneh. Kalau Christmas ya holy night. Nyalain lilin, goyang kanan, goyang kiri. Udah. Kau saya yang lain-lain. Dulu saya buat acara seperti yang tadi saudara lihat di gambar. Lihat tuh dugem Kristen. Dugem rohani. Salah lagi saya bilang. Saya mau dengerin omongan orang. Gak akan ada habis-habisnya. Tapi hari itu meskipun kelihatannya seperti dugem rohani. Saya tuh bikin acara non-Kristen, gak pakai lagu Kristen. Semua lagu dunia. Tapi yang kata-katanya bagus. Dan hari itu yang menyentuh bukan karena lagunya. Gak ada Bapak sentuh hatiku, gak ada. Gak ada. Yang ada cuman aku di sini dan kau di sana. Cuman itu tuh. Tiba-tiba mereka bisa datang terima Tuhan. Kalau bukan Tuhan siapa? Lihat tuh dugem rohani, tapi buktinya toh acara itu membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya masih ingat papi saya berkata khotbah terbaik. Itu bukan seberapa hebat engkau kupas Alkitab. Bukan seberapa hebat engkau mungkin bukan sebuah pewahyuan yang sampai jelimet mumet. Bukan itu. Papi saya bilang khotbah terbaik dan acara terbaik
adalah ketika kita bisa bawa jiwa kembali ke Tuhan. Itu yang keren. Pak bisa boleh-boleh berkata, kamu gak perlu khotbah keren-keren. Yang penting khotbahmu bawa jiwa kembali ke Tuhan. Itu lebih dari cukup. Satu jiwa dimenangkan, satu surga bersuka cita. Satu loh. Tapi sekali lagi, yang bisa membuat itu cuma Tuhan. Yang bisa membuat itu cuma Tuhan. Suruh mau cari pembicara sekeren apapun, gak ada Tuhan, gak bisa. Gak bisa. Kau harus cari Tuhan lebih dari semuanya. Lebih dari rundown, lebih dari konsep, lebih dari pembicara. Cari Tuhan. Karena itu yang akan mengubah segalanya. Itu akan mengubah segalanya. Tapi di balik itu semua, Tuhan kasih kita hikmat untuk mengatur. Mari kita atur dengan benar. Mari kita atur dengan baik. Jangan satu los tangan. Jangan boleh. Berdedikasilah, bertanggung jawablah dengan tugasmu sampai akhir. Kalau sebuah satu acara sudah bisa dipertanggungjawabkan, kau bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia. Ini satu kecil. Lama Tuhan akan bawa kau gede, besar, 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 besar. Dan tanpa kau sadari, tiba-tiba kau sedang membuat KKR yang paling besar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Tapi itu harus dimulai. Kalau engkau bisa dipercaya hal kecil, Tuhan kasih engkau yang besar. Tapi kalau yang kecil ini aja, isinya sudah berantem sendiri. Duit juga kagak jelas siapa yang pegang. Ributnya apa? Masalah uang lagi diributin lagi. Ini uangku, bukan ini uangmu, bukan ini uang ini. Nanti kalau sudah apa berantem lagi, gak bisa. Kau bisa bertanggung jawab sampai akhir. Dari kecil, kau bawa kau bisa besar, 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 besar. Dan tiba-tiba kau lihat ke belakang, kau akan lihat dari mana engkau diambil. Tapi sekali lagi saya berdoa, Tuhan kasih kita hikmat untuk atur. Atur, atur. Jangan gak diatur, atur. Ada yang bahkan beberapa orang begini. Aduh kalau aku urusnya transport, aku gak bisa ikut kebaktian. Berarti rohaniku tidak berkembang. Salah. Karena pelayanan itu bukan hanya sekedar yang di dalam mimbar. Yang di atas mimbar atau hanya di dalam ruang kebaktian. Tapi engkau yang di luar sana, yang di tukang parkir sekalipun, Tuhan tetap menghitung. Kemarin saya ketemu dengan Om Stefanus Brojil. Dia cerita hari itu ada acara AIS, kalau saudara masih ingat acara AIS. Dan itu zaman papi saya masih hidup, berarti itu AIS pertama kali. Acara apa itu ya? Yobel besar ya. Yobel ya. Ya di AIS. Ya papi saya masih hidup. Dan hari itu Om Stefanus ini dia tugas itu tukang parkir. Katanya kulitnya dari putih sampai hitam. Anak kebakar matahari. Katanya begitu. Ini menurut kesaksiannya. Dan tiba-tiba dia lagi setelin papi saya pulang dan dia berkata, ditanya papi saya, loh kamu tugas di mana? Oh saya tugas di tukang parkir pak. Jadi gak ikut kebaktian? Enggak sama sekali pak. Masuk aja enggak? Dia bilang. Saya di luar ngurus transport. Ngurus taksi, angkot, bus semua saya urus pak. Tiba-tiba papi saya bilang gini. Nanti ya, suatu saat tiba-tiba habis ini. Saya rasa Tuhan tuh mau kasih kamu hadiah. Bingung Om Stefanus. Dia bilang saya ini cuma kerja di luar. Ikut kebaktian juga enggak. Ikut didoain juga enggak. Rebah juga enggak. Dia bilang, saya cuma di luar gosong-gosong. Ngatur transport. Ngatur parkir. Dan ternyata Tuhan lihat. Dan dia berkata tiba-tiba beberapa hari kemudian dia ditelepon sama satu orang. Dan tanya, Steph kamu liburan kemana? Belum mau kemana-mana sih. Mungkin mau deket-deket aja ke Singapura. Oke, tiket aku urus. Penginapan aku urus. Kamu tinggal berangkat. Satu keluarga. Saya bilang, loh kok tukang parkir dikasih ke Singapura? Ya, cuman ngurus parkir loh. Saudara ngurus parkir itu udah semudah itu loh. Belum dengan emosinya, capeknya, makan hatinya. Itu, saya pikir orang konsumsi itu mudah saja bikin masa itu 24 jam. Kok tahu saya itu sudah pernah coba segala macam pelayanan.
Saya dari tukang parkir pernah. Emosi sama orang karena suruh ke kiri, bantunya ke kanan. Suruh lurus, suruh mundur malah tambah maju. Itu emosi makan hati loh. Di luar panas-panas, belum dapat minum. Belum dimarah-marahi orang. Gak gampang. Saya pernah lagi jadi tukang masak buat sebuah event. Great Awakening itu makanannya dimasak dari 3 bulan yang lalu. Itu masak tiap hari 24 jam. Hari ini event seperti ini ada yang masak dari tadi malam. Saya pikir gini-gini tuh enak. Ya gini-gini kalau sudah masak kayak nasi goreng tadi gampang. Kalau sudah pakainya kayak cangkul gini. Itu bisa berotot ini. Pakainya cangkul gitu. Ngaduk itu bukan cuma yang gini. Ngaduk sampai seluruh badan ngikut berjoget ria. Gak gampang. Saya pernah lagi jadi doorkeeper. Tapi jadi doorkeeper tuh enak. Gak enak. Isinya dimaki-maki orang. Om jangan disimpan kursinya. Buat orang lain. Siapa kamu? Saya barang. Doorkeeper om. Maaf om, tapi ini gak boleh ngecep-ngecep gini, gak boleh om ini. Ada orang mau duduk, siapa kamu? Terakhir, anaknya Petrus Agung. Emosi saya lama-lama. Oh iya, saya pindah saya bilang. Enak aja dia bilang. Ya bener om ini. Gak boleh kayak gini. Sekali. Setelah itu saya gak mau jadi doorkeeper lagi. Kapok. Gak gampang. Belum doorkeeper depan ngajak tos anak-anak muda. Iya kalau bener-bener ditos. Belum kesel juga. Udah capek gini-gini sejam. Diplesetin kemana. Capek loh jadi doorkeeper itu. Saya pernah jadi guru sekolah minggu. Saya pikir enak main sama anak-anak. Anak-anak kecil tuh bisa jadi brutal. Saya jadi guru sekolah minggu 1 kali saya keluar. Tahu kenapa perut saya diinjak-injak. Saya pikir apa saya samsak atau apa saya bilang. Keluar hampir muntah saya. Saya kapok saya bilang. Saya bilang dengan gurunya, Bu maaf ya Bu ya saya keluar. Saya resign dari guru sekolah minggu. Gak kuat saya. Ampunlah saya bilang. Saya gak gampang loh. Saya pikir jadi pembicara enak juga. Gak enak juga. Dulu saya mikir apa sih capeknya jadi pembicara cuma ngomong aja. Saya pikir betis ini menanggung berat badan. Selama itu saya duduk. Saya pantat capek, saya kaki capek. Saya pikir ngomong gini bisa mikir semua. Gak gampang. Dan Tuhan tahu itu. Jadi jangan pernah tuh aku revival spesialis, aku tak jadi ketua aja lah. Belum tentu. Ya ketua transport boleh. Saya pernah pelayanan jadi cleaning service. Nah, ada banyak orang tidak percaya. Saya pernah jadi cleaning service. Setiap kali kebaktian, saya bersihin WC kamar mandi gereja. Gak ada yang tahu. Orang pikir ngapain anaknya pendeta Petrus Agung kok bersihin WC. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mau jadi yang terhebat, jadi mulai dari yang paling rendah. Jadi saudara jangan pilih divisi yang kelihatannya enak. Karena percayalah gak ada yang enak. Dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Apakah mungkin berkatnya hamba Tuhan lebih besar daripada jemaat? No. Apakah mungkin yang musik berkatnya lebih besar daripada tukang parkir? Gak. Apakah mungkin yang di choir singer berkatnya lebih besar daripada yang konsumsi? Tuhan hitung semuanya. Dan Tuhan tahu semuanya. Dan saudara saya berdoa jangan menjadi pekerja upahan. Ada firman Tuhan yang berkata kalau engkau mendapatkan upah di dunia ini, kau di surga gak dapat lagi. Tapi kalau engkau gak dapat apa-apa, dapat pujian juga enggak, dapat foto juga enggak, kepajang di Instagram juga enggak. Pokoknya yang dapat malah caci makian, dibentak-bentak iya, dipuji pun kagak. Itu nanti berkat saudara itu dari Tuhan. Langsung.
Tuhan tuh saudara perlu jadikan berkat jadi daging. Supaya saudara bisa makan loh. Dan menikmati berkat Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan pilih-pilih, oh aku pengen divisi ini kayaknya lebih oke. Divisi ini gak ada yang lebih oke. Saya sudah coba semua. Saya pernah jadi choir. Choir? Suara saya sumbang, tapi saya ikut jadi choir. Makanya saya kalau lihat yang ibu-ibu jadi choir, saya ikut semangat juga. Wah, capek. Tapi saya jadi choir capek-capek, berdiri terus juga capek. So nyanyi juga capek. Saya semua capek. Jadi penari juga capek. Semua capek lah. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah pandang apapun divisi itu. Yang Tuhan lihat hati kita. Selama kita kerja keras. Jangan gerutu. Jangan gerutu. Percayalah Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Dia pasti berkati kita. Bahkan lebih dari cukup. Bahkan lebih dari cukup. Saya tahu ada banyak orang kenapa letih buat KKR. Karena mereka merasa tidak diberkati Tuhan setelah itu. Saya tahu kenapa mereka letih. Karena habis itu mereka tidak dapat. Why? Karena mereka gerutu. Parah. Komplain. Tuhan capek, Tuhan ini, Tuhan itu. Komplain. Tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Lama-kelamaan letih, capek. Seperti orang perang, tapi gak mau jarah. Lama-lama letih gak? Letih. Tapi bahkan Tuhan berkata hujan awal, hujan akhir. Saya tahu arti hujan awal, hujan akhir. Hujan awal itu seperti guru, kau seperti memantahkan, kau seperti perang. Hujan akhir engkau menuai. Perang tuai, perang tuai, perang tuai. Masa capek perang? Gak mungkin. Sudah perang, tiba-tiba Tuhan kasih kau luar biasa mungkin. Tuhan kasih rumah baru. Apakah sudah kan capek perang? Gak mungkin. Yang ada ketagihan. Tagihan. Saya tahu beberapa orang malas teriak-teriak. Wah, capek lah. Sakit sini. Kalau saya pribadi, saya paling suka acara bahtera. Saya paling suka kebaktian. Bahkan saya itu kalau pelayanan saya gila loh. Saya kadang 2 minggu, 3 minggu saya gak pulang ke rumah. Dan orang bilang, apa kamu menikmati? Ya kadang-kadang gak menikmati sih, pengennya pulang. Tapi setelah itu bagaimana Tuhan memberkati hidup saya. Membuat saya gak letih sama sekali. Tapi sekali lagi, kalau kita lakukan ini, menggerutu, marah, gak bisa. Kau akan capek, satu titik kamu akan capek. Satu titik kamu akan capek. Tapi yang terakhir. Kalau kalian mau jadi revival spesialis, membangun dan memimpin tim, mengenal dunia roh, mempersiapkan, mengeksekusi lawatan. Saudara harus punya mental baja. Never give up. Serius. Kalau satu acara gagal kamu sudah menyerah, enggak usah. Kita harus punya mental baja. Gagal lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kenapa? Why? Sama seperti Joshua, dia memutari tembok Yeriko. Tapi dia tidak pernah tahu putaran keberapa tembok itu akan runtuh. Betul? Jadi saudara tidak akan pernah tahu berapa kali KKR yang akan saudara lakukan sampai itu akan berhasil. Saudara gak pernah tahu. Tapi kalau Joshua berhenti muter, apakah dia akan tahu? Gak akan tahu. Apakah tembok itu akan runtuh? Tidak akan. Dan saudara tidak pernah tahu KKR keberapa yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan. Dan tiba-tiba boom, lawatan terjadi. Jadi jangan gampang nyerah. Jangan gampang nyerah. Kau punya partner nyerah, cemen kamu lah. Gitu aja nyerah. Ditolak sponsor, jangan nyerah lah. Saya berkali-kali sudah saya ditolak orang bodoh amat lah. Saya bilang, coba lagi. Ditolak, coba lagi. Coba terus, coba. Jangan nyerah. Harus punya mental bajaan kuat. Jangan nyerah. Apalagi saudara ini saya terakhir ya. Sebuah KKR kalau tanpa doling, tanpa pemetaan juga gak bisa. Kalau saudara tidak benar-benar menguasai kota itu, akan dipersulit banyak hal. Izinmu dipersulit. Akan dicari semua kelemahanmu akan dicari. Semua pintu akan tertutup. Jadi doling dunia roh itu megang peranan penting. Kalau saudara mau buat KKR nih ya, di satu tempat saudara tentukan lokasi, boom, lokasi.
pastikan di lokasi itu saudara sudah kontrol secara roh. Artinya saudara harus doling, patok, pemetaan dengan benar. Caranya bagaimana? Tanyalah para ibu-ibu pendoa yang lebih sakti. Mereka lebih paham. Kalau kalian gak tahu caranya, cari pendoa. Loh, itu pemimpin begitu. Saudara gak ngerti ya cari orang. Siapa yang bisa? Saya ini punya satu pendoa andalan sakti saya. Namanya Mbak Ling. Ya, mungkin beberapa tahu ya. Nih tante-tante ya tahu ya. Mbak Ling. Nama memang sudah mak-mak, sudah tua. Tapi rambutnya masih hitam, masih seger. Kayak tantenya loh masih seger kuat. Kalian yang muda-muda saya lemes, mainan handphone. Ya tantenya masih sudah umur segini tetap kuat. Cemen sih kalian anak muda tuh ya. Lihat tuh masih seger. Saya punya satu mak pendoa namanya Mbak Ling. So kalau pendoa sudah ada maknya di depan, biasa sakti. Sakti. Ya nggak tahu tuh ya yang lainnya. Tapi kalau di Semarang tuh, kalau sudah ada title depannya ada maknya, wah tuh biasanya saktinya bukan main. Wah tuh sakti. Nah kalau saya buat acara, saya akan minta tolong. Saya bilang, Mak, tolong ya. Aku mau buat acara di sini, tolong dolingi. Dan dia akan berangkat lebih dulu. Seminggu, 2 minggu sebelumnya dia akan doling, dia akan puteri, dia akan patok, dia akan beresin. Dan ketika atmosfer terkontrol, itu pintu kebuka. Bum, 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 bum. Tapi kalau tiba-tiba kalian lagi jalan ya, ada yang menghentikan. Kok rasanya susah, kok rasanya berat. Artinya dunia roh belum beres. Saya mau percaya gak percaya, serius. Dunia roh itu megang peranan penting. Dan itulah kenapa itu tidak boleh dilupakan. Kalau Saka aku gak tahu. Cari pendoa. Cari pendoa. Minta tolong. Ya gak harus yang mak-mak juga gak apa-apa lah ya. Yang tante atau om itu ya boleh lah. Tolonglah tante om. Bantu kami. Dengan kerendahan hati kalian minta tolong. Pasti mereka mau bantu. Kalau kalian bilang, tapi di tempatku belum ada pendoa. Jadilah pendoa. Kerjakan. Itu penting. Itu penting. Oke. Dan saya berdoa biar sampai seluruh dunia akan menerima lawatan yang dari Tuhan. Oke, silakan.